Lanjutkan yang mulia. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, berani kamu tembak Yosua? Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya. Siap, Komandan. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Chandrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh saksi Ferdi Sambo pada saat Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menemui saksi Ferdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu, amunisi dengan magazin saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo SHSIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu sebagai bagian dari rencana merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan menyatakan peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan menembakkan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dengan skenarionya adalah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu datang. Selanjutnya, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, saksi Putri Chandrawati juga mendengar saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana saksi Putri Chandrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo mengenai keberadaan CCTV di Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Untuk mengeliminir perlawanan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, "Mana senjata Yosua?" Dijawab oleh saksi Richard, "Ada, disimpan di mobil Lexus LM." Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah, dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan membawanya menuju lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdi Sambo.
pada saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi Putri Chandrawati, namun bukannya membuat saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo dengan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Kuat Ma'ruf, tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat saksi Ferdi Sambo dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri, padahal terhadap saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya, terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi saksi Ricky Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.06 WIB. Bahwa sampai di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun dari mobil diikuti oleh terdakwa Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Setelah itu terdakwa Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2. Tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon, padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari terdakwa Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat terdakwa Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Ricky Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa sekitar
pukul 17.08 WIB, saksi Ferdi Sambo yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil Lexus LX 570 warna hitam nomor Pol B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabilah. Bahwa sampai di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.10 WIB. Kemudian saksi Azan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH MH menyuruh supirnya saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan saat itu saksi Ferdi Sambo langsung bergegas turun dari mobil. Saat saksi Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat saksi Ferdi Sambo. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping saksi Ferdi Sambo hendak memungut senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi dicegah oleh saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh saksi Ferdi Sambo yang saat itu saksi Azan Romer melihat saksi Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS nomor seri H233001 tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya sekira pukul 17.11, saksi Ferdi Sambo berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Ricky Rizal Bowo mengetahui kedatangan saksi Ferdi Sambo yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, saksi Ricky Rizal Bowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Ricky Rizal Bowo justru turut mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi, saksi Ferdi Sambo mengatakan, "What? Di mana Ricky dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, kokang senjatamu. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal Bowo yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal Bowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal Bowo menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dengan dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dengan dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi terdakwa Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu."
Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Seharusnya, saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum, sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi, sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat saksi Ferdi Sambo semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansyah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia.